Hai, maaf baru upload hari ini. Seharusnya jadwal aku bikin konten video di YouTube itu kemarin. Cuma kemarin lagi ada perbaikan hidup dulu, pemilik kosan lagi ngebenerin keramik sama pintu gitu. Dan ada suara mesin-mesin gitu, kayak pembalap motor. Cukup lama dari siang sampai sore gitu, jam 5. Jadinya kemarin tidak bisa nge-tag video karena memang tidak ada pengedap suara juga. Ditunda deh bikin videonya. Untuk nemenin ngabuburit hari ini, aku mau ceritain dulu tentang satu makhluk yang bisa mengajarkan kita tentang kehidupan. Makhluk yang unik jalan hidupnya, yaitu seekor ikan salmon. Mungkin kamu udah lebih banyak tahu tentang bagaimana ikan salmon hidup. Dan hari ini aku cuma ingin cerita dulu itu aja untuk mengawali konten ini. Jadi ada 7 jenis ikan salmon di dunia ini. 6 jenisnya hidup di Samudra Pasifik, 1 jenis hidup di Samudra Atlantik. Tapi bukan itu yang mau aku bahas, karena aku kurang suka membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan seperti yang teman-teman udah tahu. Mungkin aku justru lebih suka tentang sesuatu yang berbau-bau filsafat, yang filosofis gitu, yang puitis. Jadi mari kita ambil sisi puitis dari seekor ikan salmon. Ikan salmon dilahirkan di hulu sungai, di air tawar biasanya. Bentar, ada iklan dulu. Biasa di sini kan ada dealer motor. Ikan salmon biasanya dilahirkan di air tawar, tepatnya di hulu sungai. Dia lahir di sana, ditelurkan di sana, kemudian menghabiskan masa kecil di sana, dan setelah dia menginjak usia dewasa, ikan salmon akan beriringan merantau dari kota asalnya, dari tempat kelahirannya, menyusuri sungai, berangkat dari hulu sungai sampai ke hilir, kemudian sampai ke lautan. Ikan salmon dianugerahi oleh Tuhan kemampuan untuk adaptasi di lautan, yang mana dia bisa menyesuaikan kadar garam dan kandungan air yang diterima oleh tubuhnya. Kira-kira seperti itulah. Tapi yang indah dari bagaimana cara ikan salmon hidup itu ketika dia mau berpindah, mau beranjak, mengejar cita-citanya. Anggaplah dia berangkat dari hulu, tempat kelahirannya itu, untuk menemukan hidup jati dirinya, untuk menghabiskan waktu beberapa tahun mungkin di usia ikan salmon itu untuk menemukan cita-cita, mengejar karir, untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan sampai mereka pergi ke lautan yang luas. Di sana dia bisa menemukan apa saja, menemukan karir apa saja, bisa menemukan hambatan apa saja, dan tentang apa saja yang mereka sukai di lautan yang begitu luas. Di sepanjang perjalanan mereka menemukan banyak hal, belajar banyak hal tentang kehidupan, sampai akhirnya mereka beranjak tua. Cerita bagaimana ikan salmon merantau, berangkat dari tempat kelahirannya, dari tempat yang nyaman, kemudian menemukan ketidaknyamanan di sepanjang perjalanan sampai dia menemukan hidupnya. Itu sepertinya cukup related dengan kita ya, kehidupan orang-orang yang dulu kita waktu kecil, kemudian kita beranjak remaja, kemudian kita harus mengalami transisi ke masa dewasa, dimana kita yang dulunya mungkin banyak nyamannya, tapi sekarang menemukan banyak ketidaknyamanan di dalam hidup. Tapi dari situ juga kadang-kadang kita butuh ketidaknyamanan untuk mau melakukan sesuatu, untuk mau mengubah sesuatu, dan untuk menemukan hidup itu sendiri. Karena kita semua tidak ingin cuma sekadar menjalani hidup, tetapi kita juga ingin menikmatinya, ingin menjadi sesuatu di dalam hidup yang kita jalani, iya kan? Nah, terlepas dari cerita ikan salmon ini, kemarin ada salah satu temen DM aku di Instagram. Katanya dia di sepanjang hidupnya kurang merasa percaya diri, dan oleh karena itu dia banyak direndahkan sama orang lain. Mungkin karena dia direndahkan sama orang lain juga, jadinya kepercayaan diri dia semakin hari semakin turun. Nah, dia bertanya bagaimana caranya untuk mulai percaya diri. Nah, kenapa aku share cerita ini di YouTube? Mungkin kita semua memang orang-orang yang selama ini kurang percaya diri ya, di dalam menjalani kehidupan setiap hari sehari-harinya, atau bahkan sering kita ketemu sama orang-orang dan ngerasa kita juga direndahin, dan kita ngerasa tidak punya apa-apa gitu,
tidak seperti mereka yang sepertinya punya value diri, sehingga mereka cukup percaya diri untuk menjalani kehidupan ini, sementara kita tidak. Jadi aku pikir ada baiknya untuk aku cerita juga di sini supaya kita bisa belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah teman-teman, salah satu cara aku selama ini untuk belajar ningkatin rasa kepercayaan diri adalah dengan memiliki sesuatu. Milikilah sesuatu, karena dengan memiliki sesuatu, kamu bisa punya kepercayaan diri untuk menunjukkan sesuatu. Karena dengan memiliki sesuatu, setidaknya kamu punya nilai. Nilai itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk ditunjukkan kepada orang-orang juga, tetapi setidaknya supaya kita bisa merasa bahwa kita memiliki sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu ini boleh yang sifatnya duniawi, sesuatu yang bersifat materi, boleh juga yang bersifat keilmuan tentang wawasan, value diri yang dari dalam. Tapi utamakanlah memiliki sesuatu yang berasal dari dalam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar memiliki sesuatu? Belajar. Jawabannya, kita adalah orang-orang yang semestinya tidak lelah untuk mempelajari suatu hal. Bersenang-senanglah di dalam mempelajari sesuatu. Biasanya kalau kita mau belajar, kita harus suka dulu sama suatu hal. Itu adalah satu indikasi yang baik bahwa kita manusia yang terbatas dan kita tidak harus memiliki segalanya. Dalam artian kita tidak harus bisa tentang semua hal. Cukup satu bidang, cukup temukan satu hal yang kamu sukai dan bergelutlah di sana, pelajari hal-hal terkait apa yang kamu sukai. Misalnya kamu suka berbisnis, misalnya, atau kamu suka berdagang, kamu suka berjualan, atau kamu suka melukis, kamu suka menggambar. Temukanlah hal-hal yang kamu sukai dan tenggelamlah di sana, menyelamlah sedalam-dalamnya, belajarlah lebih banyak tentang hal itu supaya kamu memiliki nilai di sana. Setidaknya dari situ kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Sama seperti aku yang belajar di kepenulisan tentang puisi, tentang membuat buku, aku menyukai hal ini dan aku belajar di sini. Aku orang yang banyak insecure-nya juga, aku merasa banyak rendah diri dan tidak cukup percaya diri tentang banyak hal, tapi setidaknya setelah aku belajar, setelah aku membuat karya-karya, rasa kepercayaan diri aku mulai muncul. Nah teman-teman, karya-karya yang aku buat itu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang tiba-tiba saja, tapi aku belajar di situ, kemudian aku menekuninya dalam waktu yang cukup lama. Meskipun aku belum expert, meskipun aku belum tahu banyak tentang kepenulisan, tapi setidaknya aku sudah membuat karya. Pada kenyataannya, aku sudah lebih baik dari diri aku yang kemarin, yang sebelum punya karya-karya ini. Dan karya-karya ini membantu aku untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Aku juga punya seorang teman, dia mungkin kesukaannya ada di bisnis dan berjualan. Jadi apapun yang dia jual, apapun yang dia bisniskan itu biasanya laku. Beda sama aku kalau dalam urusan bisnis, dalam urusan jualan itu kurang oke gitu. Karena mungkin aku tidak terlalu tertarik di sana. Nah teman aku ini, dia kalau jualan, kalau bisnis itu totalitas banget. Pokoknya apa yang dia jual, mau itu keripik, mau itu keripik pedas atau daging. Kemarin dia sempat jualan daging juga. Kemudian baju, kemudian barang-barang, laptop, handphone, barang-barang yang cukup mewah juga laku kalau sama dia. Mungkin karena ketertarikan dia ada di sana, jiwanya dia ada di sana, dan dia menggali. Dia belajar tentang bisnis-bisnis, tentang bagaimana cara jualan. Sementara aku nggak mempelajari itu. Nah, teman-teman, itu dia cara paling nyata menurut aku yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Satu hal baik ketika kita bisa menyukai sesuatu dan kita bisa belajar di sana. Semangat ya. Semoga kepercayaan diri kita bisa mulai meningkat dan kita bisa lebih berkontribusi untuk diri sendiri, untuk masa depan kita dan keluarga. Semoga video ini bermanfaat. Maafkan atas kualitas video yang seadanya dulu. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.